Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama dengan kami, Smart Listeners, dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Saya mengundang Anda dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Boleh bergabung di 0812111299 atau YouTube channel Radio Smart FM. Mungkin menjawab begitu ya pertanyaan saya sebelumnya kepada Anda, Smart Listeners. Apa sih yang Anda syukuri di pagi hari ini? Anda merasa sebenarnya tujuan hidup saya dan juga tujuan dari saya diciptakan di dunia ini tuh apa sih? Mungkin boleh bergabung bersama dengan kami ya untuk sharing di 0812111299 dan YouTube channel kami Radio Smart FM. Kami masih bersama dengan Motivator Nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah membahas sebuah topik yang dalam banget ini, Smart Listeners. Sent by God, dikirimkan oleh Tuhan. Kita dikirimkan oleh Tuhan ke dunia untuk apa tujuannya? Tujuannya tentu berbeda-beda ya Pak Arfan. Nah, gimana caranya kita bisa tahu nih sebenarnya tujuan kita tuh apa? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Jadi secara umum tadi kan sudah ya, tujuannya yang menjadi khalifah ya. Tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Tuhan, ya, beribadah kepada Tuhan gitu ya. Itu kan general, generik gitu ya. Ya sama aja kalau kenapa menteri-menteri itu dikirim ya, ditugaskan oleh presiden karena mereka diminta untuk menjadi manfaat, untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi Indonesia. Itu kan umum namanya kan? Karena mereka diminta untuk memaksimalkan talenta, kompetensi, kecakapan yang mereka miliki. Itu kan umum gitu. Itu berlaku bagi semua orang gitu. Nah, kita kan maunya yang khusus, yang tupoksinya itu. Misalnya, saya ditugaskan menjadi Menteri Luar Negeri. Kenapa? Pasti ada background-nya kan? Gitu. Ada alasannya. Saya ditugaskan menjadi Menteri Dalam Negeri. Kenapa? Saya ditugaskan menjadi Menteri Keuangan. Kenapa? Kan pasti ada sebuah alasan. Nah, kalau menteri-menteri itu kan bisa nanya sama presiden kan? Alasannya apa Pak? Misalnya Bu Sri Mulyani misalnya. Pak, kok saya diminta lagi nih untuk menjadi Menteri Keuangan di pos yang sama. Alasannya apa Pak? Gitu. Ya, Pak Erick Thohir juga misalnya kan ada lagi di pos yang sama di BUMN, Menteri BUMN. Kenapa Pak? Saya ditaruh lagi di BUMN. Kenapa? Dia kan bisa tanya langsung gitu ya. Itu namanya sesama manusia karena kita berada di frekuensi yang sama, di alam yang sama. Kita bisa nanya langsung. Nah, persoalannya kita dan Tuhan itu berada di alam yang berbeda gitu. Yeah. Frekuensinya berbeda, nggak mungkin kita bertanya secara langsung. Nah, mungkin ada juga orang-orang tertentu yang diberikan privilege oleh Tuhan untuk bisa nanya langsung. Ya itulah yang namanya nabi dan rasul, kan begitu. Kan yang namanya rasul itu memang sudah ditugaskan oleh Tuhan. Nih kamu, saya tugaskan. Saya kasih kitab sucinya ini, kan begitu. Mungkin ada dialog langsung, saya juga nggak tahu kan begitu ya. Tapi itu adalah orang-orang yang punya privilege tertentu gitu. Nah, kita sebagai manusia biasa tentu tidak punya privilege itu. Tetapi bahwa Tuhan tidak langsung ngomong sama kita, aku tugaskan Arfan Pradiansyah kamu jadi motivator happiness gitu. Nggak ngomong langsung sama kita, ya. Bukan berarti Tuhan tidak berbicara. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu punya banyak cara untuk berbicara kepada kita. Punya banyak alat, punya banyak sarana dan prasarana untuk berbicara pada kita. Apa alat, sarana, prasarana, infrastruktur yang dimiliki oleh Tuhan untuk bisa berbicara pada kita? Nomor satu adalah kitab suci. Ya, nomor satu adalah kitab suci. Itu kalau orang Islam tuh bilang namanya ayat kauliyah katanya. Apa itu ayat kauliyah? Ayat kauliyah adalah firman Tuhan yang ada dalam kitab suci. Ya, silakan dicari di kitab suci Anda masing-masing gitu ya. Ada Al-Quran, ada Bible, dan sebagainya. Silakan cari di kitab sucimu masing-masing. Itu namanya ayat kauliyah. Firman Tuhan ada dalam kitab suci. Tapi firman Tuhan yang ada dalam kitab suci itu firman Tuhan yang sifatnya lebih generik kan. Ya, aku kirimkan manusia ke dunia ini untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk beribadah kepadaku, menyembahku. Itu generik. Nah, yang lebih spesialis, yang lebih spesifik itu namanya ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat Tuhan, firman Tuhan yang ada di alam semesta ini. Nah, kita harus tahu alam semesta itu apa. Alam semesta itu ada yang namanya makrokosmos, ada yang namanya mikrokosmos. Kosmos adalah alam semesta yang kita lihat ini, bumi, langit, dan segala isinya, planet, galaksi-galaksi, tata surya.
Itu semua namanya makrokosmos. Ada banyak sekali ayat-ayat Tuhan gitu. Tuhan berbicara melalui penciptaan yang luar biasa dahsyat ini. Mhm. Tetapi jangan lupa, salah satu penciptaan Tuhan yang terpenting, ayat-ayat Tuhan yang terpenting itu adalah apa yang ada dalam diri kita. Itu namanya mikrokosmos. Nah, mari kita baca ini. Jadi ini ayat Tuhan semua sebetulnya, cuma kita nggak tahu maksudnya apa. Makanya kita harus belajar. Ya, dan para filsuf sejak zaman Yunani dulu di Athena itu selalu mengatakan apa? Kenali dirimu, kenali dirimu. Nabi Muhammad menambahkan, siapa yang mengenali dirinya akan mengenali Tuhannya, kata Nabi Muhammad. Jadi intinya dari itu, kenali dirimu. Terus pertanyaan berikutnya, yang harus dikenali dari diri kita apa? Yaitu tanda-tanda itu. Tanda-tanda bahwa kamu itu dikirim Tuhan ke dunia ini maksudnya apa? Nah, Tuhan kemudian memberikan tanda-tanda itu pada diri kita. Itulah yang kita sebut dengan bakat. Kita punya bakat masing-masing yang beda-beda gitu. Ada orang yang bakatnya ngomong kayak saya begini. Ya, bakatnya misalnya memandu talk show kayak Tasya dan banyak rekan-rekan kita di Smart FM ya, para host itu. Ada orang yang punya kemampuan matematika yang sangat bagus misalnya. Dia bisa membuat misalnya program komputer yang sangat canggih misalnya. Macam-macam. Kita harus baca tuh talenta kita apa. Apa itu yang namanya talent, bakat. Bakat adalah sesuatu yang bagi orang lain susah, bagi kita gampang aja gitu. Gak perlu belajar, gak perlu latihan, tapi kalau kita secara nature, secara alamiah aja kita udah bisa melakukan itu. Nah, kita baca apa tanda-tanda, apa bakat yang diberikan Tuhan kepada saya. Itu namanya passion. Ada lagi yang namanya, itu namanya talent, ya bakat. Ada lagi yang namanya passion. Passion itu adalah sesuatu yang kalau kita melakukan itu, kita sampai lupa waktu. Itu namanya passion. Sampai tahu-tahu udah sore ya, tahu-tahu udah sesi 3 nih ya, gitu, tahu-tahu gitu ya. Tahu-tahu udah mau habis lagi nih talk show kita. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang kita senangi, yang kita sukai. Akhirnya apa? Kita lupa waktu. Jadi talent itu adalah ayat Tuhan itu. Ya, passion juga adalah ayat Tuhan. Ya, kemudian juga apa yang menjadi mimpi kita? Mimpi itu adalah sesuatu wahyu sebetulnya dari Tuhan. Kita tidak mungkin memimpikan sesuatu yang kita tidak punya keahlian dari sesuatu itu gitu. Jadi saya tidak pernah misalnya bermimpi jadi pemain sepak bola. Itu menunjukkan apa? Bahwa saya memang tidak bakat jadi pemain sepak bola. Saya nggak pernah bermimpi misalnya jadi pemain film atau menjadi penari, ya, pemain sinetron. Nggak pernah. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa saya tidak pernah dikirimkan Tuhan ke dunia ini untuk menjadi orang-orang seperti itu gitu. Tapi saya pernah mimpi jadi motivator. Saya pernah mimpi jadi penulis buku gitu. Nah, itu menunjukkan sesungguhnya adalah tanda dari Tuhan bahwa Van, itu bidangmu. Kamu memang aku kirim ke dunia ini untuk menjadi penulis buku, untuk menjadi motivator. Dan kamu sudah aku lengkapi dengan kemampuan-kemampuan secara talenta maupun secara passion untuk menjadi motivator gitu. Nah, kira-kira begitu, Tasya. Jadi itulah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Walaupun tidak secara langsung, kitalah yang diminta untuk mengenali diri kita melalui talenta, passion, dan juga mimpi-mimpi yang sering ada dalam kepala kita gitu. Oke, baik. Berarti ketika kita mungkin sudah menyadari atau orang tua begitu ya Pak Arfan yang melihat bagaimana adanya bakat, adanya talenta yang dimiliki seorang anak tapi tidak dimaksimalkan atau tidak dijalankan, ya sama saja itu mengindahkan atau tidak melirik bagaimana message atau pesan dari Tuhan sebenarnya purpose atau tujuan dia hidup di dunia itu ya seperti itu begitu. Apakah demikian Pak Arfan? Iya. Jadi kadang-kadang tuh lewat begitu aja gitu. Iya. Apa yang kita sukai, apa yang menjadi tugas kita itu seringkali tandanya ya Tasya ya. Kan Tasya masih punya anak. Baru 2 tahun ya anak ya. Iya. Nah, harus ditemukan sesegera mungkin gitu. Karena biasanya tanda-tanda itu muncul ketika kita masih kecil. Ketika kita masih kecil, kita seringkali melakukan sesuatu yang kita sukai, yang membuat kita lupa waktu, ya, yang membuat kita jadi begitu bergairah, dan itu sesungguhnya adalah sebuah ciri, sebuah tanda bahwa kita tuh bagus di bidang itu. Nah, kita harus menemukan itu sesungguhnya gitu. Apa hal yang kamu sukai ketika kamu masih kecil, yang kamu sering melakukan itu, nggak disuruh, tapi kamu melakukan dengan senang hati. Nah, itu adalah tandanya sesungguhnya gitu. Nah, tugas orang tua adalah mengenali itu sesegera mungkin dan kemudian mengkapitalisasi bakat, energi, passion, mimpi-mimpi itu menjadi sebuah hal yang konkret, yang nyata gitu. Karena itu sesungguhnya track kita ada di situ gitu. Tapi seringkali banyak orang yang karena tidak memahami ini, jadi tidak membaca dan menganggap itu hanya sebuah hobi saja gitu dari anak kita gitu. Tugas kita adalah mengenali sesegera mungkin. Baik.
Pertanyaan selanjutnya Pak Arfan, apakah dikatakan kita sukses menjalankan misi dari Tuhan itu ketika kita bisa sukses di dalam apa yang kita jalani Pak Arfan? Tapi kan begini, di dalam kehidupan kan nggak hitam putih begitu kan. Kadang kan kita adanya di zona abu-abu. Ketika kita mungkin menjalani itu, tapi kok nggak works begitu. Padahal ini sesuatu yang kita suka dan merasa ini adalah suratan takdir begitu. Tapi kok nggak lancar juga nih. Ini gimana posisinya Pak Arfan? Mungkin dijawab di sesi selanjutnya begitu ya. Di sesi yang terakhir Smart Listeners, sekali lagi kami undang Anda di 0812 11 12 959 untuk bergabung bersama dengan kami, masih membahas sebuah topik Sent by God. Ditakdirkan oleh Tuhan, dikirimkan oleh Tuhan. Itu sebenarnya seperti apa sih jika kita melihat lagi begitu ya ke dalam diri kita secara personal. Kita tapi harus jeda dulu untuk satu commercial break berikutnya dan kami akan kembali untuk Anda. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Masih bersama dengan kami Smart Listeners dalam Smart Happiness di pagi hari ini masih membahas seputar topik Sent by God, dikirimkan oleh Tuhan. Masih bersama dengan Motivator National Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Memulai sesi terakhir ini Pak Arfan, mungkin ada informasi workshop terdekat yang dilakukan oleh Pak Arfan begitu yang bisa diikuti oleh Smart Listeners. Silahkan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Jadi banyak orang yang menyangka gitu bahwa kunci kesuksesan kita dalam pekerjaan itu hanyalah kalau kita mencapai target. Ya. Sebetulnya di balik itu ada sesuatu yang sangat penting, itu namanya happiness gitu ya. Jadi tanpa happiness orang itu tidak punya makna dalam hidupnya gitu ya. Karena itu kalau Anda ingin menciptakan lingkungan kerja yang happy, ya happiness at work, ya jangan ragu-ragu ya. Anda cukup undang saya aja. Ya, langsung datang ke perusahaan Anda, kita bikin acara nanti 2 atau 3 jam, acaranya juga singkat saja, nggak usah panjang-panjang, ya karena waktu juga nggak banyak, mungkin 2-3 jam, dan kita akan bikin sebuah dialog yang sangat inspiratif gitu, ya metodenya dialog, ngobrol, jadi bukan saya ngasih ceramah gitu kepada sejumlah orang, bukan, tapi kita ngobrol. Saya akan memancing teman-teman dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang provokatif, gitu ya, sehingga nanti ujungnya kita menemukan sendiri gimana nih cara menciptakan happiness at work di kantor kita masing-masing gitu ya. Jadi langsung saja teman-teman bisa mengundang saya dengan menghubungi nomor telepon ILM di 0812 12345 949 0812 12345 949. Dan saya akan datang nanti ke tempat Anda ya, akan ngobrol langsung dengan petinggi-petinggi di perusahaan ya, supaya semua orang itu care sama yang namanya happiness, sama yang namanya well-being. Nah itu, jadi kalau semua orang udah bekerja dengan happy, nanti kinerja akan meningkat 56%, lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, 56%, luar biasa. Dan ini perlu ya Pak Arfan, top to the bottom. Sangat perlu. Ya. Top to the bottom, jadi para manajer, para leader, Anda harus tahu bagaimana caranya untuk menciptakan kebahagiaan di tempat kerja Anda, terutama untuk para karyawan Anda. Karena kalau misalnya naik produktivitasnya, tentu juga akan sangat berdampak pada perusahaan begitu ya. Oke, Pak Arfan mungkin boleh dijawab begitu ya pertanyaan dari saya di sesi sebelumnya. Karena ketika kita menjalani kehidupan begitu, ada di zona abu-abu, ketika kita suka banget, this is my passion, this is what I want. Tapi ternyata ketika dijalani, gak bisa sesukses yang kita harapkan begitu. Dan akhirnya harus kembali lagi di jalan yang konvensional begitu. Ini seperti apa Pak Arfan? Apakah indikasinya ketika kita sukses di bidang yang kita geluti, itu tandanya kita sukses dalam menjalankan misi dari Tuhan? Salah satunya ya, tapi bukan satu-satunya ya. Indikator yang paling penting, yang paling relevan, paling signifikan itu adalah kepuasan batin. I see. Bukan sekedar sukses. Banyak sekali orang yang mencapai kesuksesan tapi tidak mencapai kepuasan batin gitu. Nah, kepuasan batin itu baru akan dicapai ketika kita menyadari bahwa kita sudah sepenuhnya menjalankan misi Tuhan itu. Sudah sepenuhnya kita jalankan, sudah dengan sebaik-baiknya, sudah dengan all out-nya gitu. Sehingga kalau saya membayangkan ya, saya dulu juga belum menemukan, saya dikirim Tuhan ke dunia ini untuk jadi apa ya gitu.
Tapi saya sudah menemukan tanda-tandanya waktu saya kecil sebetulnya. Jadi waktu saya kecil itu saya punya kamar ya, kamar saya juga tidak besar gitu ya, ada tempat tidur dan sebagainya. Tapi yang menarik di kamar itu saya taruh ini Tasya ya, satu meja kecil, satu kursi kecil, Mhm. kursi kecil, meja kecil. Kemudian ada papan tulis. Dulu papan tulisnya tuh masih papan tulis yang kapur gitu ya, jadi banyak abunya gitu ya. Kalau dihapus tuh turun banyak abu. Nah, saya di situ ngapain? Di situ saya ngajar, saya jadi guru. Pertanyaan berikutnya, muridnya siapa? Muridnya salah satu adik saya tuh jadi muridnya deh, di situ. Dan dia belajar macam-macam, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, macam-macam dia belajar. Dan dia happy di situ, karena menurut dia, saya bisa menjelaskan sesuatu yang sulit itu dengan cara yang sederhana, gitu, dengan cara yang simple. Dia belajar di situ. Dan yang menarik ketika dia masuk ke ruang kelas dalam tanda petik itu, dia tidak memanggil saya dengan Kak Arfan gitu. Tapi manggil saya tuh Pak Guru. Dan saya melakukan itu dengan senang hati gitu, dengan sangat menjiwai gitu. Saya menjiwai banget itu menjadi guru gitu. Nah, cerita itu saya udah lupa cukup lama gitu. Sampai suatu ketika saya sedang mempelajari yang mengenai yang namanya ayat-ayat Tuhan ini, ya mengenai bakat, passion, mimpi, ya, dan sebagainya itu. Kemudian saya ingat, iya ya, waktu saya kecil tuh salah satu pekerjaan yang paling saya sukai, saya lakukan dengan senang hati itu adalah ngajar gitu. Dan sekarang apa yang saya lakukan sekarang ini? Kan sama kurang lebih kan, cuman materinya berbeda, apa namanya, audiensnya juga berbeda. Audiens saya adalah para pemimpin perusahaan, ya, para karyawan, ya, para leader dimanapun berada, kan begitu. Tapi kan kurang lebih yang saya lakukan kan sama dengan itu. Jadi saya sudah menemukan di situ gitu. Nah, saya melakukan kemudian ya tentu saja apakah kita bisa sukses dengan hanya itu? Nggak bisa. Kita harus sukses itu adalah sebuah perjalanan. Karena itu untuk bisa sukses ya saya harus mempelajari dong konteks klien saya seperti apa. Mhm. Saya bicara di banyak BUMN, beda dengan kalau saya bicara di swasta. Beda kalau saya bicara di kementerian, kan beda-beda semua. Beda kalau saya bicara di Bank Indonesia, di OJK, kan beda-beda semua. Saya harus benar-benar memahami untuk bisa sukses ya. Saya benar-benar harus memahami ini konteksnya apa. Tantangan yang mereka hadapi masing-masing di bidang pekerjaan yang berbeda-beda itu apa. Karena kalau saya tidak mempelajari itu, tidak memahami itu, saya juga nggak bisa sukses. Mhm. Jadi sukses itu adalah gabungan dari banyak komponen yang harus saya penuhi gitu. Tetapi yang paling indah itu adalah ketika saya menemukan yang namanya kepuasan batin. Apa itu kepuasan batin? Ketika saya menyadari bahwa benar ya, memang saya dikirim Tuhan ke dunia ini memang untuk jadi motivator. Dan Tuhan sudah sangat baik kepada saya, memberikan tanda-tandanya sejak sangat Kecil. awal dalam kehidupan saya gitu. Nah, Yes. semua orang begitu gitu. Mhm. Termasuk anak saya yang ketiga ini namanya Raihan gitu. Gurunya bilang ini anak jenius ini, dia bilang gitu ya. Dia sudah diberikan tanda-tanda oleh Tuhan akan bagus sekali untuk menjadi ilustrator. Ilustrator yang bikin komik ya, yang bikin animasi, yang bikin desain grafis, sangat bagus sekali dan itu sudah dia tunjukkan dari waktu dia masih berada di taman kanak-kanak sebetulnya. Nah, kita kadang-kadang melihatnya terlambat gitu. Baru melihatnya setelah dia SMP atau SMA, padahal itu udah sangat awal. Atau jangan-jangan sampai SMP SMA pun kita nggak ngelihat gitu. Sehingga kita masih berharap dia misalnya menjadi anak yang sukses di bidang akademis, di bidang matematika atau fisika, itu kan udah salah jalan gitu. Jadi yang paling penting indikatornya apa? Kepuasan batin ketika kita menemukan passion kita, talenta kita dalam pekerjaan yang sedang kita lakukan itu. Sehingga bekerja itu tidak ada bedanya dengan bermain gitu. Mhm. Kita akan melakukan dengan senang hati, kita akan all out mencari cara supaya kita bisa sukses, apapun caranya gitu. Ya. Dan ujungnya dari semuanya tahu nggak Tasya? Ujungnya adalah ketika nanti tugas kita di dunia ini habis, selesai. Kan kontrak kita kan akan berakhir di dunia ini suatu ketika kan. Ya. Dan saya membayangkan kalau saya melakukan ini terus-menerus menjadi motivator, penulis buku, mencerahkan banyak orang, maka ketika hidup di dunia ini selesai bagi saya, kontraknya selesai, saya dipanggil oleh Tuhan. Saya membayangkan nanti ada sebuah percakapan yang sangat indah gitu antara saya dan Tuhan. Di mana Tuhan memanggil saya, kemudian menepuk bahu saya dan mengatakan, "Van, good job, mission accomplished." Dan itulah yang saya tafsirkan, yang saya maknai dengan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Ketika kita betul-betul menjalankan kewajiban kita sebagai makhluk, sebagai kaki tangan Tuhan, menjalankan misinya Tuhan, bukan misinya kita. Tujuan Tuhan, bukan tujuan kita. Mhm. Tuh. Dan Baik.
kita bisa mengatakan bahwa ujung dari semuanya adalah life is not about me. Life is not about me. Hidup itu bukan tentang saya. Life is about God. Hidup itu adalah tentang Tuhan. Dia yang atur semua. Dia yang kirim kita ke dunia ini untuk sebuah misi yang sudah Dia rumuskan dengan sangat hati-hati sebelumnya. Baik, dan tujuan kita untuk bisa mencari tahu sebenarnya misi apa itu dan menjalankan misi yang diberikan Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa hingga akhirnya kita bisa selesai di kontrak kita di dunia dan mission accomplished begitu kan, sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Oke, Pak Arfan, 1 menit terakhir untuk menutup perbincangan di kesempatan pagi hari ini, silakan. Iya, jadi yang harus kita tanyakan pada diri kita ini digunakan Tuhan atau menggunakan Tuhan? Itu yang harus dijawab. Karena masih banyak orang yang menggunakan Tuhan. Ketika dia mengatakan hidup ini adalah hidupku, aku punya misi untuk hidup ini. Kemudian saya minta tolong pada Tuhan, ya Tuhan jadikanlah aku seperti yang aku inginkan. Itu namanya apa? Menggunakan Tuhan. Ya Tuhan jadikanlah aku seperti yang aku inginkan. No. Mindsetnya harus kita ubah. Gitu. Jadi justru kita harus menjadi seseorang yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan tuh pingin kita jadi apa gitu. Purpose yang sudah ditetapkan Tuhan untuk setiap orang itu kan beda-beda. Saya itu jadi apa gitu. Misalnya, apakah saya harus jadi politisi misalnya? Karena saya pingin jadi menteri, kemudian saya jadi politisi dulu gitu, masuk partai. Bukan itu, Van. Tujuanmu di dunia ini bukan itu. Ada orang-orang tertentu yang sudah aku tugaskan menjadi politisi. Bukan kamu, Van. Kamu tidak akan bermanfaat kalau kamu jadi politisi. Kamu akan bermanfaat kalau kamu sampai mati jadi motivator. Nah, saya sudah menemukan itu, gitu. Sehingga ketika kita sudah menemukan itu, maka kita sudah mengatakan pada diri kita, aku adalah kaki tangan Tuhan. Aku adalah agen-agen Tuhan. Sehingga kalau ada orang yang memberikan pujian kepada saya, Pak Arfan bagus sekali nih materinya. Tahu nggak yang saya bilang apa? Pertama saya bilang, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih untuk menghargai orang itu bahwa dia sudah memberikan pujian kepada saya. Kemudian alhamdulillah untuk mengatakan bahwa bukan saya sebetulnya yang berhak mendapatkan pujian. Tapi hanya Tuhan, hanya Allah yang berhak mendapatkan pujian. Makanya alhamdulillah. Gitu. Kenapa? Karena saya ini, yang saya omongin ini nggak ada apa-apanya. Ini hanya menyampaikan apa yang Tuhan titipkan kepada saya. Saya hanyalah media Tuhan, kaki tangan Tuhan, agen-agen Tuhan. Saya menyediakan diri saya untuk digunakan oleh Tuhan. Bukan menggunakan Tuhan. Baik, terima kasih Pak Arfan dan terima kasih juga smart listeners yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kita harus tutup ya Pak Arfan, Smart Happiness di pagi hari ini. Dan kita akan tentu saja berjumpa lagi di minggu depan, di hari Jumat minggu depan. Smart listeners, Anda pastikan bergabung bersama dengan kami untuk mendapatkan inspirasinya. Dan kami harus tutup, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.